pikiran sadar, kita bisa bilang, oke, besok saya mau bangun pagi, mau makan sehat, mau jadi lebih tenang. Itu si sadar bilang. Tapi besok pagi beda cerita. Jangan sampai karena satu hal yang kepepet, mengambil keputusan besar dengan cara yang tidak sadar. Dalam artian, ya udah deh, karena udah umur pengen cepet-cepet nikah, ya udah ada ini aja, ya udah saya nikah aja. Gitu. Lucu nggak itu? Kita itu memiliki 3 jenis pikiran. Jadi, 1, kita punya pikiran tidak sadar, which is itu langsung koneksinya dengan saraf pusat kita. Tugasnya dia adalah untuk mengelola semua organ tubuh untuk bekerja. Seperti jantung, paru-paru, ginjal, itu dia dikelola oleh pikiran yang tidak sadar. Jadi, meskipun teman-teman bilang untuk jantung itu stop, berhenti, dia nggak akan mau berhenti. Stop gitu, nggak akan mau berhenti. Karena dia korelasinya bukan suruhan dari pikiran, tetapi dia ada koneksi yang lain. Nah, sehingga itu adalah keniscayaan yang tidak bisa kita kontrol. Gitu. Kemudian yang kedua, ada namanya pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini, tugasnya dia itu adalah menyimpan memori jangka panjang. Gambar ini adalah gambar gunung es. Ada tahu nggak fenomena gunung es itu seperti apa? Jadi kelihatannya tuh kecil, tapi sesungguhnya di bawahnya itu ada bongkahan yang gede banget, yang mempengaruhi bahkan 88% dari gunung es yang ada di atas. Jadi, sama seperti alam bawah sadar kita. Kita itu punya 88% kondisi yang dipegang, yang dikendalikan oleh si alam bawah sadar. Tugasnya dia itu menyimpan apa aja? Pertama, dia menyimpan kebiasaan. Yang kedua, dia menyimpan emosi atau perasaan kita. Kemudian di sana juga ada keyakinan atau belief system atau kepercayaan. Ada nilai-nilai hidup yang berulang-ulang kita dengar, nilai hidup yang bagus ataupun yang tidak, itu tersimpan di sana. Kemudian kepribadian dan karakter. Kemudian di sana juga ada persepsi, ada intuisi, ada memori jangka panjang, ada kreativitas, ada energi penyembuhan, dan juga catatan perjalanan spiritual. Itu semua ada di alam bawah sadar kita. Nah, kemudian si alam bawah sadar ini, dia itu membawa andil sampai 88% dari semua yang kita alami. Kemudian, untuk yang selanjutnya, itu kita punya pikiran sadar. Pikiran sadar itu kita mengira bahwa semua yang kita kelola ini adalah hasil dari pikiran sadar kita. Jadi, pikiran bawah sadar ini bahasa Inggrisnya subconscious. Untuk yang pikiran sadar, conscious mind. Kita kira yang mengelola hidup kita ini adalah sepenuhnya pikiran kita, pikiran sadar kita, tetapi enggak. Pikiran sadar itu dia punya kuasa cuman 12%. Cuman 12% atas apa yang kita lalui. Jadi, misalnya, kalau teman-teman berpikir gini, oke, mulai sekarang saya mau hidup saya berubah. Mulai besok saya akan bangun pagi. Saya akan makan makanan yang sehat. Kalau ada orang yang menyebalkan, saya akan diem. Itu kan pikiran sadar ya.
Kemudian, si pikiran bawah sadar punya memori masa lalu yang isinya itu adalah, oh saya ini terlalu capek, jadi saya wajar untuk bangun siang. Itu memori masa lalu. Hidup saya terlalu capek. Kemudian, oh ya, masa kecil saya itu sulit banget. Jadi wajar kalau sekarang saya makan enak, apapun mau saya, itu harus saya makan untuk mengisi kebahagiaan saya. Itu alam bawah sadarnya bilang. Sehingga, apalagi, oh ya dulu saya pernah dibully begini. Apa-apa tuh akhirnya membuat kita harus melawan. Jadi dorongan triggernya itu untuk melawan. Di pikiran sadar kita bisa bilang, oke, besok saya mau bangun pagi, mau makan sehat, kemudian mau jadi lebih tenang. Itu si sadar bilang. Tapi besok pagi beda cerita. Karena yang menguasai itu ini lebih gede. Jadi yang muncul terus di alam bawah sadar itu gini, nggak kok, kamu deserve untuk relax. Kamu deserve bangun siang, nggak apa-apa. Besok aja bangun paginya. Gitu. Terus mau makan sehat. Tapi dulu di alam bawah sadar tuh kayak gitu. Tapi dulu kita udah terus makan sayur. Sekarang udah waktunya makan apa yang kamu bisa beli. Nah, jadi ini tuh peperangan yang ada di dalam diri kita secara terus-menerus. Nah, jadi kondisi ini nggak bisa kita hanya lihat di hari ini, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman hari ini merasa burn out, ketika teman-teman hari ini merasa capek, merasa kesel terhadap sesuatu, itu bukan hanya yang terjadi kemarin atau minggu lalu. Tetapi itu adalah tabungan yang sudah kita simpan dari kecil. Bahkan di sana tuh ada memori karma. Makanya ada di sana perjalanan spiritual. Memori karmanya tuh ada patternnya di situ. Di alam bawah sadarnya. Makanya dulu ketika kita lahir di bumi ini sebagai seorang bayi, kan kita kira seorang bayi itu katanya lahirnya kertas putih, kertas kosong. Tetapi setelah saya pelajari ini dengan sangat dalam, saya teliti dalam meditasi, saya gunakan perjalanan hidup naik turunnya perjalanan saya pakai sebagai model. Oh, saya pelajari, research. Ternyata ketika seorang bayi itu lahir, dia bukan kertas putih. Termasuk diri kita sendiri zaman dulu. Termasuk anak-anak kita yang lahir saat ini. Itu bukan kertas putih. Tetapi kertas putih itu sudah ada reliefnya. Kalau kita relief itu maksudnya adalah ada agak condongnya, ada turunnya, ada naiknya, ada bentuknya. Memang dia kertas putih tapi ada bentuknya. Jadi pattern hidup kita itu memang sudah membawa jalannya. Jalannya itu tergantung dari pembelajaran jiwa kita selama masa perjalanan yang sebelumnya. Karena mungkin teman-teman yang pernah dengar istilah reinkarnasi. Nah, di dalam yoga itu dijelaskan dengan clear bahwa proses reinkarnasi itu adalah perjalanan nur, perjalanan cahaya yang terus berulang-ulang untuk ketemu titik nol. Jadi, di saat mungkin teman-teman saat ini di dalam keyakinan teman-teman tidak disebutkan adanya reinkarnasi, karena tidak dibahas, kan belum tentu nggak ada. Gitu. Jadi karena nggak dibahas belum tentu nggak ada. Karena memang ini hanya bisa dipahami ketika kita memang memiliki kesadaran yang satu step closer ke depan. Dan memiliki hati yang lebih terbuka untuk bisa benar-benar melihat. Karena dikelolanya itu tidak bisa dengan pikiran. Kalau misalnya di Muslim, kan ada tingkatan tuh. Jadi kalau di syariat tuh nggak bisa ngomongin itu gitu. Kalau di ma'rifat bisa ngomongin itu. Karena yang mendengar, yang mengolah adalah rasa.
Karena kalau yoga itu, kalau kita korelasikan dengan ajaran-ajaran lain, yoga itu bahasannya setara dengan makrifat. Karena benar-benar filosofis dan harus dengar dan ditelaah tuh dengan rasa, nggak bisa dengan pikiran. Kalau dengan pikiran akan terbentur, karena itu nggak cocok. Tapi kalau dengan rasa, akan bisa dipahami. Gitu. Nah, jadi dalam perjalanan itu diceritakan bahwa proses jiwa kita itu berlanjut terus-menerus. Makanya tugas kita adalah terus belajar dan berkarya. Agar sampai kita memahami apapun semua yang kita lakukan, tidak ada istilahnya hilaf. Jadi, setiap keputusan sebesar apapun ya, sebesar apapun yang kita ambil, itu tuh kita totally sadar. Jangan sampai karena satu hal yang kepepet, mengambil keputusan besar dengan cara yang tidak sadar. Dalam artian, ya udah deh, karena udah umur, pengen cepet-cepet nikah, ya udah ada ini aja, ya udah saya nikah aja gitu. Lucu nggak itu? Kira-kira itu akan kebawa seterusnya nggak? Karena kita ngambil keputusan itu semi sadar. Kalau dalam sadar, beda lagi. Oh iya, emang sih saya umurnya udah sekian. Tapi kayaknya sekarang belum ada yang cocok loh. Tapi ya udah deh, terus aja saya belajar. Siapa tahu nanti sambil terus berdoa, Tuhan mempertemukan pada waktu yang tepat. Karena patternnya semua udah kita bawa. Jadi sebenarnya hal yang menurut kita hari ini adalah keberuntungan, itu sudah kita sambut dari jauh-jauh hari dengan mengambil keputusan yang tepat. Makanya ketika dia ngumpul jadi satu, jadinya kayak seolah-olah beruntung gitu. Padahal dari lama kita udah ngikutin dengan sadar gitu. Dan disiplin. Kemudian yang hari ini tiba-tiba jadi suatu hal yang kita anggap kesialan, itu adalah sesungguhnya sudah jauh-jauh hari sudah kita juga sambut itu. Dengan cara ngambil keputusannya nggak hati-hati. Karena sesungguhnya tidak ada keputusan yang benar atau salah. Yang ada adalah keputusan dengan konsekuensi. Jadi, boleh aja sih. Tuhan tuh bilang, ya boleh aja, terserah kamu mau ngambil yang mana. Yang jelas, pastiin, kamu siap nggak dengan konsekuensi itu? Kalau memang harusnya kamu belok kanan, kemudian itu memang harus ada pengendalian diri di situ, tapi kamu tahu di sana tuh ada keindahan. Meskipun kamu hari ini harus menekan egomu dan seolah-olah itu mengalahkan diri sendiri. Atau karena tidak sadar ngambil belok kiri meskipun tahu bahwa itulah bagian dari kecemasan kita, akhirnya kita ngambil keputusan, bagian dari kemarahan kita, atau bagian dari ya udah deh, ambil yang ini aja biar dia tahu kalau saya hebat. Ini juga mengambil keputusan agar orang lain amazed sama kita adalah sebuah kesalahan. Jadi kita nggak butuh itu. Karena ujung-ujungnya at the end of the day di sana tuh ada konsekuensi yang akan sulit kita hadapi. Makanya kita belajar dharma. Makanya setiap keputusan yang kita ambil kita upayakan. Yang paling dharma yang kita tahu gitu. Karena kalau ngomong tentang kesempurnaan dharma dan kebenaran, itu mungkin kita masih sangat jauh dari situ. Tetapi setidaknya dengan kita menelaah setiap keputusan yang kita ambil, dan ketika kita ngambil keputusan dengan sadar, kita akan terselamatkan dari banyak drama. Jadi dharma itu lawannya drama, bukan adharma. Jadi dharma lawannya drama. Kalau sudah kita ikuti step-stepnya dengan kesadaran dharma, maka drama-drama itu akan menjauh.